Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, selamat malam Mbak Dila, sorry. Oke, kabarnya sangat baik, sehat. Terima kasih. Baik, Pak Hema. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik ya. Tapi seperti biasa dalam kehidupan, hari ini bisa ada yang sedang bahagia, bisa ada yang sedang berduka. Apapun itu, kalau kata guru kita, Mengyuring Poce, it's okay. Karena hidup itu seperti pasar saham, ada naik, ada turun, tapi tidak ada yang permanen. Teman-teman, topik latihan kita malam ini adalah bersama dengan perbedaan. Malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Presiden Wida Tergar Indonesia, dan saya sendiri, Dila Dahlan sebagai co-host. Seperti biasa, sebelum kita mulai latihan, mari kita sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada teksnya di layar, teman-teman bisa ikuti ya. Saya akan pandu. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik teman-teman, sebentar ya. Sebagai latihan awal, saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Waktunya mungkin sekitar 12 sampai 15 menit. Untuk itu, saya undang teman-teman untuk meninggalkan sejenak semua kesibukan, karena kesibukan kita tidak ada habis-habisnya. Kita bawa tubuh dan batin untuk betul-betul hadir di sini, untuk berlatih saat ini. Karena kita masih pemula, teman-teman bisa minimalisir semua distraksi. Silakan menyiapkan handphone, tutup pintu, atau mungkin cari sudut yang tenang di rumah. Instruksinya hanya 2, tulang belakang tegak, tapi badan tetap rileks. Kalau ada teman yang baru bergabung malam ini, ketika latihan meditasi, bisa duduk di lantai atau di bantal meditasi, bisa juga duduk di kursi. Yang duduk di kursi, pastikan kedua kaki menjejak di lantai ya. Kedua tangan taruh di pangkuan, atau bisa juga mempertemukan kedua tangan seperti ini, lalu taruh di bawah pusar. Kalau latihan meditasi nanti, mata boleh dibuka, boleh dipejamkan. Tapi yang menutup mata, kalau badannya mulai goyang-goyang, atau tiba-tiba lihat cahaya-cahaya, langsung buka matanya, stop dulu latihan meditasinya. Kalau sudah siap, bisa latihan lagi, tapi membuka mata. Sebelum kita mulai meditasi, kita tarik nafas dulu dari hidung dan buang lewat mulut. Saya contohkan dulu ya. Seperti ini. Bisa? Kita lakukan sama-sama sebanyak 3 kali.
Baik, sekarang kita istirahatkan batin kita apa adanya. Anda tidak perlu melakukan apapun, hanya hadir saja, sadar saja. Apapun yang datang dalam ruang kesadaran Anda, mau itu suara, pikiran, emosi, diamati saja. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari bagian tubuh yang saya sebutkan. Sadari kepala. Sadari area wajah. Area leher. Sadari area pundak. Pundak kanan. Pundak kiri. Area dada. Torso. Area pinggang. Area pinggul. Sadari bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi.
paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, sadari jari-jari kaki, body scanning selesai. Kita kembali beristirahat apa adanya. Hadir saja. Apa adanya. Kalau ada suara, it's okay. Tidak ada suara, it's okay. Sadari saja. Kalau mulai pegal, sadari saja pegalnya. Apapun yang datang ke ruang kesadaran Anda, amati saja. Sekarang kita akan mengamati nafas. Kita mengamati nafas. Amati nafas yang masuk. Amati nafas keluar. Bernafas normal, tidak usah dilambat-lambatkan atau dicepat-cepatkan. Bernafas normal apa adanya. Kita stay di sini untuk mengamati keluar masuknya nafas.
masih mengamati nafas, tapi sekarang amati perut yang mengembang ketika nafas masuk dan perut mengempis pada saat nafas keluar. Amati kembang kempis perut seiring dengan nafas yang keluar masuk. Sekarang amati jeda di antara nafas. Amati jeda di antara nafas. Mengamati nafas selesai, kita kembali beristirahat apa adanya. Sadar saja. Rest in awareness. Sekarang yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanya. Sadar saja. Oke, meditasi selesai. Anda yang pegal bisa gerak-gerakan dulu kepala,
bahu. Baik teman-teman, untuk selanjutnya sesi akan dibawakan oleh Pak Hema. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila yang udah memandu kami semua di sini untuk latihan pembukanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat gitu ya. Dan kalaupun ada yang kurang sehat pada hari ini, kita bisa doakan, harapkan supaya bisa mendapatkan jodoh buat kesehatannya. Dan apapun seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Mbak Dila, dalam kondisi sehat, oke, dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat, juga oke, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini naik turun ya, seperti stock market begitu. Oke, sebelumnya tes suara, Mbak Dila, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bagus, jelas Pak Hema. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik ya dengan judul bersama dengan perbedaan, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong apa sih masalahnya gitu ya? Dan bulan ini kita memang temanya itu adalah harmoni dalam perbedaan. Minggu kemarin sudah dibuka oleh Dr. Yudi, membahas panjang lebar tentang harmoni itu sendiri itu apa, begitu mendalam pembahasannya, sangat bagus sekali ya. Kita mendapatkan banyak insight dari acara yang minggu kemarin. Nah, ini saya coba untuk membahas dari sisi yang lain lagi, gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih masalahnya orang itu kalau berbeda? Atau bukan orang ya, misalkan pendapat. Apa sih masalahnya kalau pendapat itu berbeda? Beda pilihan, terus atau kita sendiri mengalami satu kondisi yang berbeda. Memangnya kenapa gitu ya? Nah, seringkali kita tanpa sadar kita nggak suka dengan perbedaan, ya. Tapi apakah selalu seperti itu? Sebetulnya nggak juga sih. Tidak selalu kalau kita betul-betul sadari, amati ya, apakah kita itu memang tidak suka dengan perbedaan atau sesuatu yang berbeda. Menurut Anda gimana? Apakah memang selalu kita itu tidak suka dengan perbedaan atau alergi dengan perbedaan? Nah, kalau kita tidak suka perbedaan, maka hal yang pasti itu kita nggak mungkin bisa hidup, betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin juga kita nggak suka dengan perbedaan. Kenapa? Karena misalkan kita mengalami sesuatu yang lebih baik gitu ya, lebih baik dari contohnya gitu ya, perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Itu kan juga perbedaan kan. Kita punya harapan, misalkan nih bisa mendapatkan satu promosi jabatan gitu ya, taruhlah naik selevel. Harapannya itu, tapi kenyataannya yang terjadi berbeda. Ya, terjadi berbeda. Nah, berbedanya apa? Ternyata level yang kita dapatkan malah lebih daripada harapan kita. Nah, itu kan juga sesuatu yang berbeda, ya. Terus atau yang lain lagi, gitu ya. Ketika kita awalnya menganggap bahwa pilihan, misalkan kalau di gambar ini gitu ya, ada jeruk dan apel, gitu ya. Nah,
awalnya kita itu memikir bahwa atau punya persepsi bahwa jeruk ini biasanya kecut gitu, nggak enak gitu. Kalau apel itu masih mending ada manisnya. Nah, tapi ketika eh, dicoba dua-duanya, pertama makan apel nih. Nah, karena memang itu adalah pilihan pertama. Tapi setelah itu dilanjutkan makan yang jeruk. Nah, ternyata tadinya yang jeruknya itu diasumsikan atau dipersepsikan kecut, ternyata enggak juga gitu. Ada manisnya juga dan malah membuat Anda menjadi lebih bersemangat karena lebih fresh gitu. Nah, dari situ ternyata perbedaan itu tidaklah selalu diakhiri dengan sesuatu yang tidak suka. Tetapi di awalnya ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, seringkali kita sudah menolak terlebih dulu. Ya. Nah, menolak lebih dulu. Nah, apa yang menyebabkan kita kalau dihadapkan pada sebuah atau sesuatu yang berbeda dengan harapan kita, gitu ya, kita langsung menolak. Itu tidak lain adalah pengalaman masa lalu kita yang kemudian tersimpan di dalam memori. Begitu kita menghadapinya lagi atau menjumpai lagi keadaan itu, kita memanggil memori itu dan kita sudah membatasi pemikiran kita, membatasi sikap kita bahwa kita karena trauma masa lalu mengakibatkan keputusan kita itu misalkan nih, sekali lagi contohnya itu antara jeruk dengan apel gitu ya. Mungkin dulu pernah punya pengalaman yang kurang enak dengan makan jeruk ya karena kecut sehingga mengganggu pencernaan ya. Nah, ketika diberi pilihan jeruk, kita langsung menolak. Kenapa? Ya tadi pengalaman masa lalu membuat kita mengambil keputusan. Ya, pengalaman masa lalu ini. Jadi kita sudah membatasi diri kita. Kita memiliki kesimpulan yang sama bahwa jeruk yang ditawarkan ini pasti kecut. Sama seperti yang dulu saya pernah makan. Apa akibatnya? Kita menolak, kita menolak buah jeruk ini. Ya. Nah, akhirnya kita memilih yang apel. Oke. Terus padahal setelah kita coba lagi, ternyata pengalaman kita yang kali ini berbeda dengan pengalaman kita yang lalu. Ternyata jeruk yang kali ini itu lebih ada manisnya dan lebih membuat Anda menjadi lebih segar. Nah, jadi teman-teman, seringkali ini ketika kita dihadapkan pada sebuah hal yang berbeda, kita terjebak pada penilaian, di mana penilaian kita itu kita ambil dari pengalaman masa lalu. Nah, akhirnya kita ini tidak bisa hidup dengan bebas. Karena kita terkotak-kotak. Akhirnya kan terkotak-kotak gitu ya. Jadi kalau kita itu pernah entah itu membaca, mendengar cerita, mendengar opini, meyakini dan mempercaya opini, itu, oke. Terus kemudian yang terjadi itu kemudian padahal kita belum tentu pernah mengalaminya, tapi karena kita percaya dengan opini tersebut, maka ketika ada satu kejadian yang berlawanan dengan opini tersebut, ya atau contohnya begini aja, satu sekolah misalkan, satu lembaga sekolah, kamu jangan sekolahkan anakmu di situ. Kenapa? Ya di sana itu ada kejadian begini begitu dan lain sebagainya. Dan kita meyakini cerita-cerita itu. Pada suatu hari, ketika kita mau menyekolahkan anak kita di sekolah itu, salah satu pilihan di sekolah tersebut, kita sudah menutup diri. Padahal sekolah itu banyak, artinya itu sebetulnya banyak memberikan manfaat dan
dengan jarak rumah Anda itu cukup dekat, gitu ya, dengan jarak rumah Anda cukup dekat. Tapi karena percaya dengan opini-opini tersebut, maka kita memilih untuk tidak memilih tersebut, ya. Jadi artinya kita tidak mau memilih itu karena tidak sesuai, ya, berbeda dengan prinsip-prinsip kita. Oke. Nah, kita tidak pernah membuktikan sesungguhnya, tapi karena kita percaya dan kita anggap bahwa sekolah tersebut itu berbeda prinsipnya dengan kita, maka kita langsung sudah menutup diri. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman, bahwa seringkali ketika kita itu berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, ya, menghadapi sesuatu yang berbeda, maka kita menjadi tidak nyaman, diri kita ini menjadi tidak nyaman, karena apa? Karena kita terjebak atau menyengkram pada suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju, ya, nyaman dan tidak nyaman. Kita tidak melihat sesuatu itu apa adanya terlebih dulu, tapi langsung saja kita sudah terjebak pada hal itu, terjebak pada hal suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, senang tidak senang. Jadi sebetulnya apa sih masalahnya perbedaan itu? Sebetulnya perbedaan itu sendiri itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah kita terjebak pada dualitas. Terjebak pada pemikiran konsep suka tidak suka, senang tidak senang, nyaman tidak nyaman. Jadi itulah yang membuat kita akhirnya sulit berada di tengah-tengah perbedaan. Karena kita mencengkram hal itu tadi, mencengkram dua kutub tadi itu, ya, kutub suka, kutub tidak suka. Oke, nah terus apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan dari kita? Yang umumnya kita lakukan adalah kita menolak, kita menjaga jarak karena dia berbeda dengan saya, karena pilihan itu berbeda dengan saya. Jadi akhirnya kita itu menjaga jarak, ya, karena kita tidak suka. Atau kita pura-pura, gitu ya, pura-pura untuk mencoba untuk bersama, tetapi sebetulnya di dalam hati ini itu ya saya terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Ya okelah, saya ngikut saja. Tetap saja itu juga tidak nyaman. Kenapa? Ya karena ada konflik di dalam diri. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini ada pilihan lain sebetulnya. Apa itu? Kita bisa bersama dengan perbedaan, ya bersama saja, begitu ya, dengan melihat perbedaan itu sebagaimana apa adanya. Jadi baik itu A, ya kita melihat A sebagai A, B sebagai B. Jadi tidak dibuat pusing oleh opini-opini atau oleh suka tidak suka itu tadi, ya. Nah, kita akan berlatih, teman-teman, bagaimana kita bisa bersama dengan perbedaan, ya. Kita bisa merasa tetap oke dengan dalam perbedaan itu, gitu ya. Nah, kita akan latihan dalam ada beberapa hal yang kita bisa explore. Yang pertama itu adalah ini. Ya, kita akan berlatih dengan objek form, ya, dengan objek form. Oke, kita nanti akan melihat dua perbedaan style, dua perbedaan bentuk, dan di mana kita nantinya melihat bentuk yang A itu seperti apa, bentuk yang B seperti apa. Oke, nah kita akan memeriksa diri kita. Ketika kita melihat A, apakah muncul emosi tertentu, gitu ya? Nah, kalau kita melihat A muncul emosi tertentu,
latihan kita yang kali ini, kita kembali tetap melihat A. Jadi tidak terlarut atau terhanyut pada emosi. Kita nanti lain waktu, kita akan explore lebih dalam, ketika melihat sesuatu muncul emosi, maka emosi itu yang akan kita sadari, ya. Tapi yang kali ini dalam latihan malam ini kita nanti kembali lagi pada bentuk semula, ya. Itu yang pertama. Latihan yang kedua nanti itu dalam bentuk suara, ya, suara yang berbeda, ya, suara yang berbeda. Jadi ada suara keras, ada suara lembut, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bersama perbedaan itu apa adanya, ya, tanpa kita dipengaruhi oleh suka dan tidak suka. Oke, ya kita latihan sekarang ya. Oke, oke. Sekarang teman-teman tegak luruskan tulang punggungnya. Gambarnya bisa terlihat dengan jelas, Mbak Dila? Jelas, Pak Emma. Oke, ya. Oke, tegak luruskan tulang punggung. Namun rileks. Mata dalam kondisi terbuka. Tidak perlu tergesa-gesa untuk fokus pada salah satu gambar. Kita istirahatkan terlebih dahulu batin kita. Sekarang bawa kesadaran untuk melihat atau menyadari gambar kalau di layar Anda di sebelah kanan, gambar joker. Lihat saja. Kalau muncul perasaan tertentu atau pikiran-pikiran tertentu, sadari saja. Tidak perlu diblok. Bawa kembali kesadaran kepada gambar joker. Lihat bentuk dan warnanya saja. Sadari bentuk dan warna. Sekarang bawa kesadaran Anda untuk beristirahat. Dan sekarang bawa kesadaran Anda pada gambar di sebelah kiri kalau di layar Anda. Gambar aktor.
Oke, sekarang bawa kembali kesadaran Anda untuk beristirahat. Dan sekarang bawa kesadaran Anda untuk melihat atau menyadari gambar yang di sebelah kanan. Pada gambar joker. Jika muncul perasaan atau pikiran tertentu, sadari saja. Tidak perlu diblok ataupun terhanyut. Cukup sadari saja. Oke. Sekarang bawa kembali kesadaran untuk beristirahat apa adanya. Dan sekarang bawa kesadaran Anda untuk menyadari gambar di sebelah kiri layar Anda. Oke, sekarang bawa kembali kesadaran Anda untuk beristirahat apa adanya. Kali ini Anda bisa memejamkan mata bagi Anda yang terbiasa untuk memejamkan mata, tapi buat Anda yang terbiasa dengan mata terbuka, silakan. Kita sekarang akan beralih pada objek suara. Oke. Bawa kesadaran Anda untuk menyadari suara. Cukup sadari saja suaranya.
Yang utama di sini adalah Anda mengetahui atau menyadari suara, tidak terhanyut pada emosi ataupun pikiran. Kalaupun ada pikiran atau emosi yang muncul, tidak perlu diblok, cukup sadari saja. Bersama dengan suara, namun kita tidak perlu memblok pikiran ataupun perasaan. Yang penting kita menyadari suara. Oke. Kita bawa kembali kesadaran kita pada kondisi beristirahat apa adanya. Tidak bermeditasi, tapi juga tidak lost. Oke, cukup. Ya, oke. Bagaimana pengalaman teman-teman dengan hal-hal yang kita lihat berbeda? Tadi pengalaman Anda saat melihat dua wajah yang berbeda itu, bagaimana pengalaman Anda? Bisa share di sini? Boleh raise hand atau di kolom chat ya, teman-teman ya. Iya. Apakah ketika melihat wajah yang seperti Joker begitu, terus kemudian tergerak atau terpicu muncul emosi gitu. Jadi gambar tersebut itu memicu Anda untuk berpikir tertentu atau merasa tertentu. Ketika berpindah melihat wajah yang lain, itu juga memunculkan atau memicu. Ini dari Laurencia Ika,
mengatakan menyadari emosi yang berbeda. Tapi mungkin bisa kita undang ya Pak, maksudnya apa itu? Menyadari emosi. Saya unmute, Laurencia Ika, kalau boleh sharing. Sharing, iya. Iya, ya, saya off cam ya, lagi isoman, jadi sambil tiduran. Ya, iya, nggak apa-apa. Ya, tadi menyadari sih, kayak menyadari pas lihat Joker itu emosi kayak emosi serem gitu yang muncul gitu. Sadar banget nggak nyaman gitu. Dan tidak nyamannya itu mempengaruhi mempengaruhi badan saya, Pak. Kayak ngerasa, saya kan lagi isoman ya, jadi kayak ngerasa mendadak itu nafasnya jadi jadi kayak berat begitu sih. Berat, gitu. Ya, tapi pas berpindah ke yang satunya, itu saya menyadari sekali loh, kok nafasnya jadi lebih lebih ringan gitu sih. Itu sih Pak tadi. Terima kasih sharingnya. Iya, teman-teman. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah ternyata seringkali kita itu, emosi kita itu lebih terpancing oleh keadaan yang ada di luar, perbedaan yang ada di luar. Sebetulnya ketika kita itu melihat Joker adalah dia gambar, dia hanya gambar dan warna begitu, karena melihat sebagaimana mestinya melihat, maka dia tidak memunculkan sesuatu yang membuat kita itu suka atau tidak suka, gitu ya. Nah, apa yang tadi dialami oleh Bu Florence ya, Mbak Dila, namanya Bu Florence ya tadi ya? Florencia Isa. Bu Florencia, itu karena ya itu memang secara umum kita karena tidak mengenali akan kesadaran kita tadi itu, sehingga kita terseret gitu, terhanyut. Jadi masuk ke dalam jebakan konsep tadi itu, suka tidak suka, nyaman dan tidak nyaman. Nah, ketika kita itu masuk di dalam salah satunya, ketika tidak nyaman, itulah yang kemudian mempengaruhi nafas bisa menjadi sesak atau merasa ada sesuatu yang menekan, gitu ya. Sensasi ya, emosinya ini kemudian berupa sensasi yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi maka itu di slide saya tadi itu berbeda. Memangnya kenapa gitu ya? Perbedaan itu apa salahnya? Sebab karena sebetulnya problemnya itu bukan pada perbedaan, tetapi kepada konsep yang sudah kita pegang itu tadi, antara suka dan tidak suka. Ketika melihat perbedaan, ada dua situasi yang berbeda, itu yang terjadi. Ya. Jadi kita kemudian memunculkan suka, tidak suka. Gitu. Akhirnya sulit untuk kita bisa harmoni ya, dengan perbedaan itu. Ya, ada lagi sharing? Ya. Ini ada yang menarik Pak Imam. Jadi ada dari teman-teman ini, ada yang dari Flow. Ada pertanyaan, apakah mereka dua orang yang sama? Terus dari Mbak Afiati Amaludin bilang, untuk wajah, saya melihat Joker hanya ingin terlihat sangar dengan make up-nya. Mungkin sebenarnya di orangnya. Ada apa? Ketika melihat Joker, nah itu kepikir sampai terbawa melihat berusaha. Nah ini menarik ini, karena itu yang disebut kita itu mencoba untuk berpikir positif kan. Wah, kelihatan wajahnya itu serem memang, tapi mungkin di balik make up-nya itu tadi sebetulnya orangnya itu baik gitu, baik, lembut, misalkan seperti itu ya. Nah ini juga salah satu jebakan juga sebetulnya, karena kita berusaha untuk berpikir positif. Tapi coba kalau kita melihat Joker, ya lihat sebagai melihat tanpa memberikan satu penilaian tertentu gitu. Nah, itu akan lebih
lebih membuat kita itu tidak berusaha untuk apa ya, excuse kepada sosok tertentu, itu enggak. Jadi ya melihat apa adanya, tidak mencoba untuk memberikan penilaian gitu. Nah, ini yang perlu kita latih gitu ya, melihat, karena kan setiap waktu selama kita nggak tidur itu kan kita buka mata, misalkan melihat dua anak kita, punya dua anak nih, si A dan si B. Nah, seringkali dua anak yang ini kan berbeda sifat, berbeda sikap gitu ya, berbeda sikap, berbeda kecepatan di dalam belajar, berbeda di dalam ketika mendengarkan saran-saran orang tua, ada yang mau mendengarkan dengan baik, ada yang langsung menentang. Nah, ini kan dua perbedaan. Nah, ketika kita melihat dua perbedaan ini, melihat anak sebagaimana adanya, itu akan lebih, kita bisa hidup bersama dengan perbedaan itu tanpa kita kemudian terseret pada satu konsep saya suka anak saya yang patuh ketimbang anak saya yang tidak patuh atau yang suka berontak gitu. Nah, ini apa namanya, di dalam pola asuh ini sangat nantinya berpengaruh pada perkembangan si anak. Jadi latihan pada malam hari ini tujuannya adalah bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagaimana adanya. Jadi bersama dengan perbedaan. Nah, oke. Pak Hema, ini kalau dari Pak Lia Ling Jung sama ya, beda penampilan natural sebagai aktor yang acting, Joker terlihat menyeramkan. Yang menarik dari Bu Sheni bilang, pertama lihat gambar, timbul emosi. Tapi Pak Hema ingatin, hanya menyadari gambar dan warna, emosinya menghilang. Iya. Nah, di situ terbukti juga ya bahwa ketika kita itu terseret oleh persepsi kita, lihat gambar yang mungkin ada orang yang nggak suka kan ya dengan wajah Joker itu ya, gemes gitu ya. Jadi akhirnya terbawa oleh persepsi kita. Ketika kita sadar lagi bahwa ya cuman itu yang kita lihat adalah bentuk dan warna dan bentuknya saja, maka kita tidak terhanyut olehnya. Itu yang perlu kita latih terus gitu ya dalam menghadapi perbedaan, karena perbedaan itu terjadi di setiap waktu di dalam setiap kehidupan kita gitu. Oke, satu lagi, ini masih ada waktu 1 menit, 1-2 menit kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing. Sharing dari Mbak Jenari menarik. Kalau teman terpicu oleh gambar, kalau Mbak Jenari bilang, kalau yang suara-suara lebih banyak memunculkan pikiran. Karena beda-beda. Jadi ada suara macet, bikin stres, ada suara burung, bikin tenang dan rileks. Jadi lebih ke suara. Iya, oke. Ya, betul sekali. Sumber yang masuk ke dalam diri kita, batin kita, itu kan berasal dari 5 indera kita ya, termasuk telinga tadi itu. Nah, dengan kita bisa mendengar itu adalah suara tanpa memberikan penilaian, itu akan membuat kita bisa bersama dengan perbedaan tanpa kita terseret pada konsep suka dan tidak suka. Oke, terima kasih sharing-sharingnya teman-teman. Kita akan ketemu 1 minggu lagi bersama dengan Dr. Yudi ya. Acara akan kami tutup dan Mbak Dila tolong untuk membacakan aspirasi penutupnya. Terima kasih Pak Hema, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah sharing. Mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktik berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian,
Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih. Semoga yang sakit bisa sembuh kembali. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semua.